episode ini saya akan berbincang tentang Bali bangkit. Nah, kita tahu pandemi telah membuat kita semua terpuruk, termasuk Bali dengan pariwisatanya. Nah, saat ini sudah dicanangkan Bali bangkit. Nah, saya tertarik untuk melihat apa yang sedang dipersiapkan oleh orang Bali di dalam rangka kebangkitannya itu. Kita sering akan bertanya, apakah pariwisata Bali akan bangkit lagi dengan mengambil jalan yang bersifat pragmatis? Apa saja harus kita lakukan supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita? Atau orang Bali tetap akan berpegang pada basis budayanya sebagai itu tadi dalam kegiatan pariwisatanya. Nah, jadi saudara sekalian, saya ingin mendapatkan jawaban itu ya dengan mencoba mewawancarai dua orang tokoh di Bali ini. Pertama adalah Dr. Suambe, seorang dosen filsafat Politeknik Negeri Bali. Dan yang kedua adalah Saudara Wisnu, seorang praktisi pariwisata, punya usaha di dalam wisata sekaligus seorang pakar kepariwisataan di Bali ini. Nah, marilah saudara sekalian kita ikuti video wawancara saya di bawah ini. Arahnya orang Bali akan menjadi semakin agresif, lalu menjadi pragmatis. Apapun dia lakukan supaya dia bisa mengejar ketertinggalannya itu, atau dia justru akan kembali memperkuat diri secara budaya adatnya untuk memperkuat wisata di Bali. Bagaimana Pak Suambe? Kenapa orang Bali itu bisa bangkit? Saya kira ini naluri semua orang bangkit dari keterpurukan, dari persoalan-persoalan itu salah satu yang saya lihat itu etos kerja orang Bali. Etos kerja orang Bali yang ya menurut saya sudah demikian rupa baik, sehingga walaupun dihadapkan dengan persoalan, mereka akan mencoba mencari jalan-jalan cara-cara untuk bisa bangkit kembali sehingga biaya hidup persoalan itu bisa ditangani. Nah, jika kita lihat agak ke dalam sedikit, etos kerja orang Bali itu, kalau orang umum sih ya sudah demikian rupa rajin bekerja, ya, rajin mencari biaya hidup, biaya upacara dan sebagainya sudah biasa seperti itu. Tapi bagi mungkin kalangan tertentu melihat dari aspek dalamnya ini bersumber dari ajaran agama ini yang disebut sebagai karma yoga atau karma marga. Karma itu tindakan, marga itu jalan. Apakah itu karma yoga atau karma marga? Adalah perbuatan sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita bekerja, kita sesungguhnya memuja Beliau dalam segala manifestasi. Karena ini pemujaan atau persembahan kepada Beliau Tuhan Yang Maha Esa, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan betul-betul konsentrasi. Sehingga pelanggaran-pelanggaran di tempat kerja itu menurut pandangan saya itu sebenarnya tidak boleh ada, karena itu persembahan. Kalau memang seseorang itu mengerti kalau pekerjaan itu adalah persembahan
paham kepada beliau. Jadi saya bekerja bukan karena Bapak sebagai bos, misalnya seperti itu, untuk Bapak sebagai direktur, bukan. Tapi memang saya bekerja untuk kerja itu sendiri, untuk kebaikan saya. Bahkan ini Pak, ada hal yang biasanya ya orang di luar Bali mengatakan, ya tapi kan orang Bali itu karena banyak upacara sehingga seringkali pekerjaan rutinnya itu terganggu. Nah, bagaimana itu menyambungnya Pak? Ya, itu sering saya dengar seperti itu juga. Apakah saya balik sekarang? Apakah dengan tidak banyaknya ada ritual atau kegiatan di masyarakat lalu kualitas kerjaan jadi semakin baik? Ya, kan belum tentu kan? Ya, karena di sini walaupun sedikit bekerja tapi kalau berkualitas, efektif dan polisi itu betul-betul didekatkan kan juga. Secara manajemen sekarang diatur di hotel di mana-mana tempat kerja itu bagaimana caranya shiftnya itu diatur. Mungkin kelompok A ini pagi, misalnya kelompok ini sore atau siang atau ini besok dan seterusnya. Itu bisa ya, secara adat pun bisa. Iya, bisa. Misalnya sekarang kalau paruman atau pertemuan adat itu kalau dulu kan ya bisa hari apa saja. Sekarang lewat hari Minggu. Hari Minggu. Jadi ada penyesuaian. Karena hari Minggu atau hari Sabtu kan mereka yang bekerja di kantor, di hotel, dan perusahaan bisa ikut kegiatan apa. Jadi kembali kepada kerja sebagai persembahan ini, inilah menjadi spirit etos kerja orang Bali. Oke. Jadi dia walaupun kelihatannya mengambil waktu, tapi dia mengisi ada energi itu dari etos orang Bali. Karena bekerja itu tuh kebahagiaan Pak. Coba Bapak tidak bekerja, terus saya tidak bekerja, gimana rasanya? Jadi pekerjaan itu sebagai usaha kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi bekerja pada kebahagiaan itu pada kita melaksanakan kerja, dan kerja itu merupakan pelayanan. Nah, sekarang terkait dengan pariwisata ini akan seperti apa nanti dalam pandemi ini? Setelah pandemi ini akan seperti apa orang Bali? Saya tetap kembali kepada dasar perjuangan perbaikan pembangunan. Perbaikan pariwisata itu berasal pada budaya. Identitas budaya ini akan terus dijadikan semacam capital itu dan modal untuk revitalisasi program-program pembangunan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Nah, sekarang kita menunggu mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan normal kembali. Pemerintah juga pasti akan melakukan usaha-usaha tertentu sehingga ini akan bersambung antara usaha pemerintah dengan masyarakat itu akan mengisi ruang ini. Dalam bentuk kebijakan apa? Saya kira dari pemerintah akan terutama UMKM ekonomi rakyatan dan bangkitkan sehingga desa-desa merajin usaha kecil akan mungkin ada semacam suntikan dana modal bunga-bunga yang rendah atau mungkin ada hibah-hibah seperti itu sehingga ini masyarakat bisa bangkit. Kalau sudah pariwisata terbuka jelas ini akan bisa bangkit. Kemudian masalah sudah tadi menyinggung desa wisata ya. Belum, kita belum ya. Masih pada bagaimana nanti orang Bali, kita tidak akan frontal di luar trek atau di luar jalur, tentu kita akan tidak pragmatis begitu saja. Kita tetap mengarahkan pembangunan ini sesuai dengan etos kerja, sesuai dengan budaya yang kita warisi di Bali. Akan sinkron ini antara pemerintah dengan masyarakat, unsur-unsur intelektual ini akan selalu akan bekerja bersama-sama untuk membangkitkan pariwisata di Bali. Jadi kita tidak akan keluar dari jalur, siapapun masyarakat itu akan tetap karena kebijakan itu kan pemerintah yang punya, beliau ini yang
kita akan membuat peraturan, kita bisa, itu pemerintah akan mendengar semua, kan pasti mengerti kondisi kita Ya. saat Nah, ini. tadi kalau tidak akan keluar jalur ya, atau tidak terlalu agresif dan pragmatis, itu berarti wisata desa itu akan tetap berpijak pada adat ya, yang sudah berkembang di desa itu ya. Ya. Itu kan berarti dia berlandasan pada adat gitu ya. Ya, baik tentang desa wisata, saya kira secara nasional juga sudah ada perangkat aturan ataupun di provinsi juga sudah ada, gubernur juga sudah mengeluarkan aturan untuk itu. Ini kan salah satu usaha pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Jadi ini disebut dengan alternative tourism, di mana wisata desa itu dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Iya. Pemerintah memberikan aturan-aturan, master plan dan sebagainya itu. Karena selama ini pariwisata yang bermodal besar seperti berkembang di Bali, daerah Kuta, daerah Sanur, daerah Jimbaran, Ubud dan sekitar ini kan kapital ya. Kapital intensif. Ya, kita masyarakat desa kalau tidak bekerja di sana ya tidak dapat apa gitu. Jadi kayak menjadi seperti buruh pariwisata gitu ya Ya, masyarakat. dalam tanda kutip ya mungkin seperti itu ya boleh dikatakan. Jadi jangan sampai masyarakat Bali ini tidak katakanlah miskin begitu, sementara kaum kapital menjadi begitu ya. Jadi kalau kita lihat penghasilan Bali itu ya kan banyak sekali ini. Jadi berapa itu saya nggak ngerti sih, hotel banyak, perusahaan banyak. Yang dinamakan orang Bali berapa? Kalau kita lihat ke desa-desa ini kan masih banyak ada orang yang miskin kadang-kadang. Iya. Masih banyak. Jadi walaupun pariwisata di Bali sudah sekian lama berjaya, itu masih banyak orang yang Ya, miskin. ada something wrong dalam polisi masyarakat. Itu yang perlu dikoreksi, perlu diperbaiki oleh kita. Jadi menurut Bapak, kesalahan yang perlu diperbaiki itu intinya adalah menjadi harus mengembalikannya pada rakyat ya. Jadi pariwisata itu dari rakyat ya untuk rakyat juga dan sebagainya. Nah sekarang sebagai penutup, Pak, apakah Bapak melihat bahwa pendekatan desa wisata ini akan nanti membuat Bali, Bali ke depan ini menjadi seperti apa? Ya, secara ekonomi akan lebih merata. Ya, sekarang kan perkembangan ekonomi pariwisata itu di Bali Selatan. Kita lihat Pulau Bali itu selatan, daerah Badung Selatan, daerah Kuta, daerah Jimbaran, mungkin satu Sanur ini yang jadi uang itu di sini banyak daerah. Kalau yang agak ke dalam ya, mungkin agak utara atau timur itu ya, masih walaupun sudah diusahakan itu. Lalu bagaimana strategi pembangunan? Salah satunya itu memberdayakan desa. Desa-desa itu mempunyai potensi alam, potensi budaya, terutama potensi orang Bali itu ngaji. Ini kan potensi luar biasa, rajin bekerja itu. Ya. Jadi ini dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, masyarakat desa itu sendiri membangun namanya desa wisata. Nah, sekarang udah banyak desa-desa itu dijadikan atau mendaftarkan diri menjadikan desa wisata. Ada semacam organisasi pemerintah concern dalam bidang itu, ya, sehingga alternatif tourism ini salah satu jawaban agar pembangunan ini bisa yang merata lah. Ini kan perlu strategi ya. Baik, salah satu kelemahannya nanti kedepannya agar diperhatikan oleh kita semua adalah SDM pengelola desa wisata. Agar jangan namanya desa wisata tapi pengelolanya bukan masyarakat setempat dari luar. Justru dia memanggil investor di sana dan sebagainya, dia yang itu mungkin
Apakah itu tidak masuk di dalam kriteria yang ditentukan pemerintah supaya itu tidak terjadi? Ya, saya kira sudah itu, tapi karena adanya belum siap lah, belum. Seperti misalnya dengan adanya homestay, Ya, itu kan otomatis kan yang punya rumah yang dia akan memanage. Jadi saya kira itu cukup baik ya, Ya. ide homestay. Ya. Ya. Walaupun ada homestay, ada rafting, ada swing dan sebagainya. Karena saya juga meneliti di Bali. Memang harus dikelola oleh unit desa itu. Oh, jadi seperti BUMDes gitu. Ya, jadi ada manajemen yang masuk itu. Sehingga semua ini betul-betul untuk masyarakat desa. Tidak, walaupun dia ada investor dari luar, nah mungkin ini harus diatur gimana caranya. Agar jangan nanti penonton kita kan idenya itu memperdayakan agar semua kalau sudah berdaya, sudah merasa gimana ikut partisipasi, ikut mendapat juga manfaatnya kan ini kan apa Akan kuat ya. akan kuat ya budaya lestari ya berkembang begitu, alam juga akan Iya. ya, begitu juga ekonomi masyarakat juga akan jalan gitu. Karena ekonomi itu aspek ekonomi dalam ajaran agama itu dalam konsep produksi swasta kalau satu itu harta itu memang harus dicari catur wisata Catur puru. urusan harta itu juga. Jadi ada empat penjualan salah satu harta itu harus dicari karena itu biaya hidup. Oh. Tetapi dasar itu harus dharma. Itu selalu diingatkan orang Bali itu. Iya. Kalau Anda mencari kekayaan, boleh sekaya-kayanya, setinggi-tingginya boleh. Tapi Tapi dasarnya dasarnya tadi ya. ya dasarnya itu kebenaran kebajikan. Tidak boleh ada melakukan dengan cara-cara kotor. Jadi kesimpulannya pragmatisme tadi Ya, sepertinya tidak akan bisa ya Pak, karena Iya. landasannya sudah cukup kuat. tidak dia akan merusak pariwisata. Dia karena dasar itu sudah kuat. Untuk apa merusak kan juga merusak diri kita. Apakah pada kebanyakan orang Bali, mulai dari tokoh-tokohnya sampai masyarakat itu sikapnya untuk bangkit itu apakah mengambil jalur yang sifatnya pragmatis? Oke, pokoknya kita harus maju dengan cara apapun, atau nah akan bangkit dan kembali memperkuat kaitannya dengan adat sebagai energi. Yang mana? Bagaimanakah setelah pandemi? Kita pakai terminologi Bali Bangkit itu tepat, Prof, karena memang kita selalu pakai hashtag itu di mana-mana sekarang. Bali Bangkit, Bali Bangkit, Bali Bangkit. Pada saat kami terpuruk maupun bangkit, pariwisata budaya sebagai roh pariwisata Bali tidak pernah beranjak sedikit pun. Nah, ketaatan dan kesetiaan kepada pariwisata budaya ini memang tetap kita jaga, karena inilah akar dari pariwisata budaya atau pariwisata Bali yang sesungguhnya yang dimulai mungkin kalau kita berpaling kepada sejarah 1930-an di mana pariwisata Bali dibangun dari Sanu dan Ubud. Experiencing atau yang menjadi tren market pariwisata sekarang adalah bagaimana wisatawan itu ingin mengalami langsung. Jadi kalau zaman dulu Prof kan bawa kamera ke tanah lot berfoto cukup. Sekarang tidak. Orang ingin ikut memasak, orang ingin ikut memotong padi pada saat panen, orang ingin ikut belajar menenun dan seterusnya, karena experiencing adalah memang tren pariwisata sekarang. Dan experiencing tentang budaya Bali itu seperti Prof sudah alami beberapa hari lalu, yang memang ada di desa, yang kita sebut dengan desa-desa wisata. Nah, jadi kembali kepada prinsip pariwisata budaya tadi, memang ada di desa wisata, dan Prof bisa menyaksikan langsung bagaimana di sebuah desa wisata pelakunya masyarakat desa, kemudian melibatkan sebesar-besarnya masyarakat desa, menghadirkan manfaat ekonomi masyarakat desa. Dan karena kedua hal tadi, ada penyadaran, ada manfaat ekonomi, dan ada akar pariwisata budaya, terjadi juga pelestarian lingkungan dan budaya itu sendiri. Itu tiga hal yang menjadi ciri dari sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Nah, kami pegang itu, Prof, karena memang sudah teruji dan terbukti. Nah, jadi
Ada market riset terakhir, Prof, sekitar sebulan lalu, bahwa hampir 86% masyarakat yang ingin berwisata di zaman pandemi adalah menuju desa wisata. Oh, berapa persen itu? Hampir 86%. Jadi itu yang membuat saya juga secara pribadi, karena saya adalah membina begitu banyak desa wisata khususnya di Bali, dan juga ada beberapa di luar Bali. Jadi memang kita tekankan, hayo bangun, karena Anda itu menjadi favorit atau the most popular place to go buat orang-orang yang ingin menikmati pariwisata. Kenapa Prof desa wisata? Yang pertama adalah most of the activities atau atraksi di desa wisata itu outdoor. Karena zaman pandemi kita menghindari indoor. Ya. Kemudian tentu karena outdoor kita sehat. Ada matahari yang bersinar, ada jaga jarak seperti kita sekarang di outdoor seperti ini. Kemudian dan tren perjalanan wisata di era sekarang itu adalah tren family travel. Kenapa? Karena kalau Bapak punya putra, punya putri, punya cucu, kan Bapak tahu kondisi anak saya sehat, kondisi istri saya sehat. Jadi saya ngajak yang saya tahu dulu. Nah, kalau family travel ini bertemu di desa wisata dalam outdoor activity, itu sudah dua hal yang sangat kuat. Yang ketiga, costing, Pak. Pembiayaan atraksi pariwisata maupun menginap di desa wisata masih jauh lebih hemat daripada menikmati tempat yang khusus pariwisata tapi bukan di desa wisata. Nah, itu sampai berapa persen ya kira-kira? Kami sekitar 40% lebih murah daripada tempat lain. Ya. Akan terjadi kebangkitan sekaligus dari segmen yang paling bawah yaitu desa. Ya. Oke. Kami sebenarnya mulai Mei sudah mulai betul-betul gencar untuk marketing ke overseas. Jadi saya akan pasti sering pergi, Prof. Ya, kemana-mana. Jualan. Ya, jualan. Kita menjual Bali, menjual Indonesia. Karena Bali adalah hubnya Indonesia. Jadi kami menjual seluruh Indonesia, Prof. Dari Aceh sampai Raja Ampat. Kami dari Sabang sampai Raja Ampat. Sampai ke Bunaken. Sampai ke Labuan Bajo. Sampai ke seluruh Indonesia, Prof. Kami jual di Bali karena orang mengenal Bali, dari Bali lah kita distribusikan ke tempat lain. Nah, reboundnya pariwisata itu, Prof, itu sebenarnya 2023 sampai 2024. Itu baru rebound, Prof. Baik, wah, Pak Wisnu, senang sekali mendengar ini ya. Jadi kita berharap sama-sama ya, bahkan bukan hanya Bali lah, ya, Indonesia keseluruhan, sehingga betul-betul pariwisata itu menjadi selanjutnya. Mari kita saksikan bagaimana ketika saya tinggal di suatu homestay di satu desa. Nah, pemilik homestay itu adalah Pak Wayan Arsa. Dia itu bercerita bahwa masyarakat desanya sangat antusias menerima program desa wisata ini, ya. Dan mereka mulai mempersiapkan untuk ikut berpartisipasi. Nah, antara lain Pak Wayan Arsa ini sendiri adalah seseorang yang sudah cukup berpengalaman sehingga dia sudah siap untuk membuat rumahnya menjadi homestay. Saya sangat senang tinggal di rumah Pak Wayan itu karena suasana tradisi Bali sangat terasa dengan patung-patung Balinya dan segala macam. Kemudian suasana keluarganya, kami bersama-sama di sana mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam keluarga itu. Jadi kebetulan mereka akan menyiapkan perayaan Galungan. Jadi kita ikut juga ikut dalam mempersiapkan sesaji-sesaji yang sedang mereka buat. Nah, demikian suasana di dalam homestay. Di samping itu kita melihat bahwa homestay itu sangat memadai dari segi kebersihan, kualitas makanan, dan sebagainya. Nah, kemudian pada pagi hari
Pak Wayan sudah membangunkan saya untuk mengajak saya jalan-jalan ke sawah-sawah di sekitarnya situ, rumah situ ya, di sawah-sawah. Kemudian kita juga melihat kebun pandan ya, yang merupakan ciri khas dari desa itu. Kemudian tempat trekking mereka, tempat swinging itu, permainan swing dan seterusnya. Dan kita merasakan betul-betul kesegaran ya, alam pedesaan itu. Nah, jadi saudara sekalian, itulah seninya ya, hidup di suatu desa ya, di dalam kehidupan mereka yang asli. Dan saya yakin bahwa desa-desa di Bali itu dengan segera dia akan bisa mempersiapkan diri menyambut desa wisata itu. Dan saya dengar dari Pak Wayan bahwa desa yang satu dengan desa tetangganya itu ternyata tidak bersaing. Karena apa? Karena setiap desa itu memiliki ciri-ciri yang khas ya. Ada desa pertanian, ada desa seni, ada desa gamelan, ada desa tari dan seterusnya. Jadi mereka masing-masing mengembangkan potensi mereka masing-masing sehingga tidak ada suatu persaingan. Nah, demikian saudara sekalian, itulah gambar video saya ketika saya menginap di desa Pak Wayan Arsa itu. Baik, para sahabat, kita sudah mengikuti tadi video wawancara saya dengan dua tokoh di Bali. Kedua tokoh tadi mengatakan bahwa Bali akan bangkit, tetapi tidak akan mengambil jalan pragmatis. Orang Bali akan bangkit dengan tetap berlandas pada kekayaan dan kekuatan budayanya. Nah, beberapa hal ditekankan di dalam kebangkitan tadi, yaitu pertama, kita mendengar tadi bahwa mereka mulai memperkenalkan konsep desa wisata yang akan membuat wisata Bali akan menjadi lebih berwajah kerakyatan sekaligus pemerataan dan sekaligus bisa menunjukkan wajah Bali yang sebenarnya sampai ke akar rumput. Ini sangat menarik, menjadi suatu tantangan baru dan suatu daya tarik baru bagi wisata Bali di masa depan. Jadi saudara sekalian, dengan demikian saya cenderung membayangkan bahwa kebangkitan pariwisata Bali di masa depan itu akan menjadi lebih dahsyat, karena justru akan lebih menunjukkan bagaimana wajah Bali dengan kekayaan budaya dan bagaimana kekompakan masyarakatnya yang sangat berjiwa seni itu. Nah, maka marilah saudara kita song-song kebangkitan wisata di Bali. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.